Oke, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Peko Channel. Iya, teman-teman. Kali ini kita masih akan membahas mengenai komentar-komentar netizen di berita-berita yang sudah kami pilih. Dan tentunya aku berharap ini menjadi hiburan buat teman-teman yang lagi suntuk. Dan tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Oke, berita pertama. Ding ding ding. Oke, jadi ini berita pertama, ini datangnya dari Kompas. Ini tanggal 4 bulan 1 2023. Oke, judulnya adalah wanita yang lapor suami hilang dan ditertawakan polisi ternyata palsukan buku nikah, statusnya hanya pacaran. Oke, gue akan bacain sepintas ya. Jadi, ini Makassar Kompas.com. Ada fakta baru terkait laporan kehilangan suami yang dilakukan oleh perempuan bernama Datu. Diketahui sebelumnya pengalaman Datu yang ditertawakan polisi hingga diminta ganti suami saat melaporkan kehilangan suami ke Polsek Biringkanaya viral di media sosial. Oke. Oke, gua akan lanjutin dulu baca ya. Ini jadi akhirnya polisi yang dipimpin Kasat Brimob Polda Sulsel, Kompol Dharma Negara, kemudian mendatangi rumah Hagai Situruk. Ini kayaknya yang dibilang suaminya ya. Hagai alias Ison, 31 tahun, di jalan Sermani, Selasa tanggal 3, berarti tanggal 3 kemarin ya, tanggal 3 1 bulan, enggak, tahun lalu dong, 2022. Lupa gua sekarang udah 2023. Namun Hagai tidak ditemukan. Polisi kemudian melanjutkan pencarian hingga menemukan Hagai di rumah keluarganya di Perumnas Antang, Blok 10. Selanjutnya Hagai dan Datu dibawa ke posko Resmob Polda Sulsel guna dimintai keterangan. Ini gua nggak tahu dia Selasa ini tahun lalu bener apa enggak ya. Tapi ini yang ada di Kompas. Oke, ini orang bikin susah polisi, Pak. Ini polisi si Kompol Dharma Negara apa rasanya gitu. Oke, lanjut. Jadi Datu suka marah dan suka memukul. Saya tidak pernah melawan. Jadi ini katanya Hagai ya. Eh Suka memukul, saya tidak pernah melawan. Jadi saya pergi aja. Datu cuma pacar dan juga tidak hamil. Oh, mungkin karena dia sering dipukul, apa dia nggak ngelamar dan dipukul, berarti Datu tuh butuh samsak baru, makanya dicariin, bukan karena dia sayang sama lu. Oke, lanjut ya. Sementara itu, Datu mengakui telah membuat keterangan palsu untuk dijadikan laporan pengaduan ke Polsekta Biringkanaya. Ia memberikan keterangan palsu terkait status pernikahannya dengan Hagai dan kehamilannya. Gue sampai nggak bisa ngomong loh. Oke, lanjut ya. Ini masih lanjut nih. Saya menyatakan laporan yang dibuat di Polsekta Biringkanaya tidak benar. Saya dan Hagai bukan suami istri dan hanya pacaran. Saya juga telah membuat buku nikah palsu, kartu keluarga, dan KTP palsu. Saya yang membuat keterangan palsu di Polsek Biringkanaya dan membuat citra polisi rusak. Minta maaf, saya tidak akan mengulangi perbuatan tidak terpuji yang telah kulakukan. Gila, tapi dia niat loh. Ini niat loh, sampai bikin buku nikah palsu, kartu keluarga, KTP palsu, Pak. Wah, wah, salut Bu Duta. Wah, Bu Datu. Aduh. Oke, kita akan baca komentar-komentar netizen. Ini ada dari apa nih? Jangs. Waduh,
artikel ini udah banyak yang komentar. Waduh, artikel lain udah banyak yang komentator yang terlanjur komen pro kontra. Ah, ternyata kena prank netizen lagi. Oh, iya ya. Tapi ini beritanya wadidaw sih. Gila loh, niat loh. Dari Aryodan. Pas pembagian otak mungkin Datu nggak datang. Sehingga dengan pedenya melaporkan kepalsuan demi kepalsuan yang dia buat ke polisi. Nggak, ini gue kasihan sama polisinya. Hasil begitu dia tulis, nggak, gue yakin pada saat dia bikin aturan, pada saat dia bikin laporan, teman-teman, kan pasti polisi nanya, ini, oh kamu hamil, kamu berhubungan badannya gimana gitu. Pasti itu ada tuh laporannya tuh detail pasti. Terus begitu dia mulai ngasih sesuatu yang aneh, tentu polisinya akan ketawa dan bilang, mending lu ganti suami deh, kayaknya suami lu nggak bener. Terus, nih lanjut ya. Ini dari komentar nomor 3. Ini dari Edi Haryanto Deito. Namanya orang nggak waras. Otaknya semaunya. Berbuat nggak mikir dalam otak pikirannya. Hanya kepalsuan semata dan akhirnya terbongkar kepalsuan si orang tersebut. Dasar manusia gila. Masih untung nggak masuk hukum, hanya buat pernyataan aja. Gini Pak, ini orang ada gangguan jiwa dan polisi juga malas hubungan sama orang yang kayak gitu loh. Jadi ya udah dibiarin aja sampai bikin KTP palsu apa palsu loh. Wah, Bodatu. Kayaknya sih gini sih. Dia butuh samsak. Karena kalau kalian lihat komentarnya si siapa tuh namanya suaminya? Kok suaminya? eh Apa yang diakuin suaminya si Hagai itu kan dia bilang si Datu ini suka mukul kan, kayaknya si Datu lebih ke arah butuh samsak sih, jadiin petinju lah Pak, atlet nih. Oke, gitu aja ini berita nomor 1. Selanjutnya berita kedua. Oke, datang dari detiknews.com. Ini Rabu tanggal 4 Januari 2023. Judulnya adalah Loto-Loto dilarang dibawa ke sekolah di pesisir barat Lampung. Kita akan baca dulu beritanya ya, rangkumannya ya. Jadi Jakarta Dinas Pendidikan atau disingkat Distik Kabupaten Pesisir Barat Lampung melarang murid membawa loto-loto ke sekolah. Loto-loto dianggap mengganggu fokus belajar. Ya kalau dimainin di jam sekolah sih, iya Pak. Oke, jadi tujuan kami agar siswa dapat fokus mengikuti kegiatan belajar mengajar. Karena yang kami pantau dalam kunjungan beberapa hari lalu, para siswa ini asik bermain loto-loto di lingkungan sekolah. Dan kami menilai ini mengganggu, kata Edwin saat dihubungi. Pak, kalau jam istirahat ya wajar dong anak-anak main. Gimana sih? Ya Tuhan. Kemudian, dia juga bilang, pada dasarnya kami tidak melarang anak-anak untuk bermain loto-loto. Tetapi, yang kami larang loto-loto dibawa ke lingkungan sekolah. Pada saat kegiatan sekolah, kami menghindari jika terjadi keributan sesama siswa dan loto-loto dijadikan alat, maka kami larang dimainkan di lingkungan sekolah, tegarnya. Oke, kita akan langsung aja ke komentarnya. Oke. Komentarnya ini dari Heri Prasetyo. Opo-opo dilarang. Soal dijadiin senjata, penggaris di kelas juga dijadiin senjata. Iya bener, gue pernah ditabokin emak gue gara-gara dulu tuh kita main pedang-pedangan pakai penggaris. Iya bener, itu bener banget nih Heri Prasetyo, kayaknya sekolah. Kemudian ada dari Lukman Hadi.
Tetapi jangan jadi senjata dong alasannya Bapak. Pulpen kan lebih berbahaya tuh. Ya lebih tajam kan. Lagian kalau mau nimpuk ada batu juga di lingkungan sekolah. Tunggu, lagian kalau mau nimpuk ada batu juga di lingkungan sekolah. Harusnya sekedar diarahkan saja. Main loto-lotonya saat istirahat, jam belajar disimpan. Oh ya, HP juga nggak dilarang. HP nggak dilarang juga kan dibawa ke sekolah, itu lebih mengganggu konsentrasi loh. Oh ya, HP benar. Ini Lukman Hadi benar. Kemudian, ya, itu aja. Oke, em, iya, bener sama Heri Prasetyo. Ini penggaris itu dijadiin senjata. Aku nggak tahu sih. Ya mungkin Pak bapak-bapak yang bekerja di Disdik mungkin sekolahnya beda gitu sama sekolah kita. Sekolahnya dia tuh anak-anak yang terpelajar semua. Ya kalau kita kan anak-anaknya waktu kecil kan ya gitu deh. Ya mungkin ya saya nggak tahu gitu loh. Tapi kayak, iya sekolah gue juga dulu gitu, kita masih main pedang-pedangan pakai penggaris sampai bocel-bocel tuh penggarisnya. Oke, sekian berita nomor 2. Dan berita yang wadidau menurut kita, yaitu masih dari Detiknet kali ini. Ini tanggalnya 4 Januari 2023. Ini wadidaw sih judulnya. Dijual dari Jepang udara tahun 2022. Ada yang minat? Oke, kita langsung baca aja ya. Di internet dijual udara 2022 oleh warganet asal Jepang. Ini bukan pertama kalinya kejadian serupa mewarnai pasar online Jepang. Dulu sih pernah ada yang rame bekas mandi ya, kalau aku nggak salah ya, air bekas mandi. Melihat unggahan melihat unggahan para penjual di Mercari, ini kayak Tokopedia di Jepang gitu. Mereka menjual udara vintage ini dengan berbagai kemasan. Ada yang dalam plastik, ada yang menjualnya dengan kemasan botol. Dengan harga yang beragam. Salah satu contohnya adalah udara dalam plastik dibanderol seharga 20.200 yen Jepang atau sekitar 2.400.000. Ada nih yang beli. Sebelumnya juga ramai penjualan dari zaman Heisei. Heisei? Dari zaman Heisei. Oke, buat yang nggak tahu nih ada tulisan keterangannya. Zaman Heisei itu berlangsung dari zaman Heisei berlangsung pada tahun 8 Januari 1989 sampai dengan 30 Januari 2019. Terus sekarang kan era Reiwa ya kan, kalau ganti kaisar itu zamannya diganti. Enggak, gini masalahnya. Eh, gue sampai nggak tahu mau ngomong apa, Cok. Gue antara takjub karena ini kreatif, kedua ini tuh bodoh, tapi gue nggak bisa bilang bodoh, Cok. Masalahnya kayaknya ada yang beli. Gimana ya gue komentarinnya ya? Ada yang komentar namanya Beruang Kutub. Cuma satu sih komentarnya, dia bilang, lah bedanya apa? Kalau yang di 2019, itu jelas COVID baru awal-awal kan. Terus lu masukin ke dalam botol, udaranya gua nggak tahu ambil di mana. Terus kalau di dalamnya COVID-nya, by the way, virus itu katanya nggak bisa dimatiin kan. Jadi yang bisa dilakuin adalah kita beradaptasi ngelawan virus tersebut. Nah, si virus yang lu taruh di dalam botol itu apakah akan bertransformasi atau akan berevolusi? Nggak tahu juga gitu loh. Maksudnya, wah ini kalau misalnya ada yang jual, wadidaw sih.
Maksud gue ada yang beli gitu 2.400.000. Oh, ini orang, well, gue nggak tahu mau komentar apa cuy. Mungkin kalau kalian mau komentar, kalian boleh komentar di bawah. Ini jenius, tapi gue nggak tahu mau ngomong gimana gitu loh. Saking shocknya gue. Ada yang ngejual dan terus ada yang beli. Ya di udara dari 2019 aja, ya oke lah. Gue nggak bisa menjudge gitu loh. Karena dulu juga pada peristiwanya Aqua kan. Tapi ya oke, gitu aja untuk berita nomor 3. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang lain. Dan minta jempolnya ke atas, share, komentar di bawah kalau kalian ada ide untuk video ini dan channel ini berkembang. Thank you sekali yang udah nonton. Dadah.